Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid Bapak yang Bapak cintai dan sayangi. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di pagi yang cerah ini setelah kita libur satu hari. Marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keselamatan kepada kita, memberikan kebahagiaan kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita. Semoga yang sakit Allah cepat angkat penyakitnya. Mudah-mudahan Allah juga mempermudah urusan kita, melancarkan urusan kita, mengabulkan doa-doa kita. Mudah-mudahan Allah juga memberikan kebahagiaan kepada kita fid dunya wal akhirah, kemurahan rezekinya kepada kita yang banyak, yang berkah, yang halal, yang bermanfaat bagi kita dan orang lain. Amin amin rabbil alamin. Baik murid Bapak, untuk hari ini kita masuk di ini subtema 3 ya. Subtema 3. Kita sudah masuk tema 1 subtema 3 ya. Kemudian kita akan belajar bahasa Arab dan tahfiz. Bahasa Arab ini Bapak cuma memperkenalkan saja karena di situ gambarnya tidak jelas karena mungkin kalau nanti kalian pegang paketnya insyaallah jelas ya. Dan terakhir tahfiz. Baik, yang pertama kita belajar tentang pertumbuhan ya dan perkembangan pada ayam. Kita mulai dari ciri-cirinya dulu ya. Di mana ayam itu ciri-ciri itu tanda ya. Tanda pada ayam itu apa? Memiliki bulu, sudah jelas. Ini ciri-ciri secara umum. Memiliki dua kaki ya. Kemudian memiliki paruh. Paruh itu apa, Pak? Paruh itu di sini. Nah, paruh itu dimiliki oleh hewan yang sejenis burung. Ayam pun juga termasuk jenis burung. Bukan burung yang cuman yang terbang di atas saja ini disebut burung. Ayam pun, ayam, bebek gitu ya. Tik itu ayam, bebek itu termasuk burung ya. Kemudian paruh ini, perhatikan ini berfungsi untuk apa bagi burung, bagi hewan yang sejenis burung? Dia menyimpan udara ya, menyimpan udara sehingga kalau dia terbang tinggi dia menggunakan paruhnya untuk bernafas sebagai kalau kita itu manusia itu menggunakan tabung oksigen gitu ya kalau nyelam ataupun ada di udara gitu ataupun dimanapun kita manusia itu biasanya butuh tabung oksigen. Kalau hewan sejenis burung ini menggunakan paruh itu untuk menyimpan oksigen alat pernafasan mereka, cadangan gitu ya. Nah di sini juga ada paruh. Nah, ini bernafas dengan paru-paru, hewan darat karena dia hewan darat. Kemudian berkembang biak dengan cara bertelur, sudah jelas hewan itu ayam itu bertelur. Nah, pertumbuhannya itu dipengaruhi oleh makanan dan minuman. Bagaimana cara kalian merawat hewan tersebut? Seumpama kalian mempunyai ayam, agar ayam itu tumbuh dan berkembang dengan baik, maka kalian harus perhatikan makannya, minumnya secara teratur ya, jangan sampai telat gitu ya. Kasih makan, kasih minum ya sehari berapa kali gitu ya, jangan sampai sehari semalam cuma sekali saja ya. Kemudian kebersihan kandang pun juga berpengaruh karena jangan sampai ayam itu sakitan ya. Seumpama kandangnya tidak bersih, banyak semutnya, si ayam itu digigit semut, berpenyakitan gitu ya. Itu juga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ayam. Jadi yang harus kalian perhatikan itu makanan, minuman dan kebersihan kandangnya. Oke, berikutnya Pak, ini ditulis enggak di situ sudah ada di buku paketnya ya, cukup kalian perhatikan saja, cukup kalian ini garis bawahi ini makanan, air dan kebersihan kandang gitu, cukup kalian garis bawahi saja ya. Terus pertumbuhan dan perkembangan pada kucing ya. Pertumbuhan dan perkembangan pada kucing. Nah, Bapak akan jelaskan dulu ya ciri-cirinya kucing nih. Ciri-ciri kucing secara umum ya.
Yang pertama, kucing itu melahirkan karena dia eh, ke- eh, melahirkan karena dia hewan mamalia. Kalau hewan mamalia pasti menyusui ya. Hewan yang melahirkan itu menyusui. Nah, kemudian mempunyai kumis ya. Ini disebut kumis ya, dia mempunyai kumis ya. Setelah itu dia pemakan daging ya. Karena dia pemakan daging, maka dia juga mempunyai taring. Nah, ini salah Bapak nulisnya. Dia mempunyai taring ya. Hewan yang memakan daging dia umumnya mempunyai taring ya. Manusia pun sama, manusia karena juga makan daging maka manusia mempunyai taring. Taring itu gigi ya, gigi pinggir ya, yang bentuknya luncing itu ya. Itu namanya taring. Ini digunakan untuk merobek daging atau merobek serat gitu ya. Nah, daging itu seratnya sangat tinggi sehingga kita gunakan taring ini untuk merobeknya ya. Kemudian kucing itu juga berbulu halus ya. Kemudian memiliki empat kaki. Ini ciri-ciri umum ya. Sumpama dia mempunyai hanya dua kaki Pak, nah itu beda lagi ya, itu tetap dinamakan kucing ya, karena itu memang kekuasaan Allah. Seumpama Pak dia tidak berkumis, nah itu beda lagi ceritanya. Ini ciri-ciri secara umum. Nah, kucing kita sebagai manusia, jika kita sudah merawat kucing maka kita betul memperhatikan ya, seperti apa yang harus kita lakukan terhadap ayam ya. Kita harus menjaga kesehatan mereka gitu ya. Kita harus menjaga apa, memberikan makanan yang sehat gitu ya. Apalagi sekarang udah canggih ya, udah ada teknologi pangan. Kucing itu sudah bisa dibeli ya, makanan kucing itu bisa dibeli di toko-toko. Jadi kita tidak usah mencari makanan buat kucing yang sembarang sehat di toko-toko gitu ya. Nah, kemudian eh, bulunya juga diperhatikan ya, kita mandikan ya sekitar 2 minggu sekali gitu ya, dengan air anget ya, dengan air dingin karena kucing itu takut air, si air anget ya. Kemudian kebersihan di tempat tinggalnya ya. Kalau kalian itu pengen kucingnya itu buang air di situ, maka di situ kasih kasih pasir ya, jangan sampai berantakan ya, air besarnya jangan sampai berceceran kemana-mana. Itu juga akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan si kucing ya. Kucing itu seumpama si kecil tidak bisa makan ya, belum bisa makan ya, maka dia akan mengambil atau mendapatkan atau daya asupan gizinya dari sang ibu, karena dia menyusu ke ibu. Jadi ibunya itu juga diperhatikan, ibunya itu dikasih makan yang bagus sehingga protein atau kandungan mineral ya, ataupun zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh si anak itu didapat dari air susunya ya. Nah, ini ditulis kalau ini ya, karena di buku paket tidak ada. Kemudian ini nama-nama pelajaran ini belum begitu jelas sepertinya ya. Bapak nanti akan jelaskan. Bapak ini cuman memperkenalkan kalau ini ada fikih gitu. Apa bahasa Arabnya fikih, nanti SKI, Kurdis, tema gitu ya, bahasa Inggris, bahasa Arab, matematika, IPA. Nah, itu nanti Bapak jelaskan kalau sudah bukunya ada. Ini sepertinya belum kelihatan harkatnya ya. Harkatnya belum kelihatan ya. Nanti kalian tinggal mengartikan saja ya. Nah, Bapak belum jelaskan ini, nanti minggu depan ya. Sekarang kita masuk di surat Al-Balad. Bapak akan jelaskan ayat 1 sampai ayat kelima ya. Nah, kalian perhatikan ya bagaimana cara Bapak membaca
kemudian panjang pendeknya Bapak nanti akan juga jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an lan yaqdiru alaihi ahad. Sadaqallahul azim. Nah, bacanya 5 ayat saja ya. Tiap minggu 5 ayat sambil lalu dihafal. Nah, bacanya seperti ini ya. La itu panjang. La uqsimu bihadzal. Ini huruf dha ya. Huruf dha. Bihadzal balad. Qalqalah dipantulkan. Ini qalqalah kubra, maka dipantulannya jelas. Al balad gitu ya. Wa anta hillum bihadzal, hanya panjang bihadzal balad gitu ya. Wa walidiu. Nah, wa walidiu bukan wa walidiu wa ma walad. Laqad kha, ini huruf kha. Khalaqanal insa, ini huruf sa bukan sya, bukan sa, bukan sa, ini huruf sa. Insana fi kabad. Kabad, ini huruf kaf ya. Fi kabad. Nah, terus ayahsabu allai yaqdiru alaihi ahad. Ini qafnya jangan terlalu dipantulkan. Allai yaqdiru alaihi ahad. Beda sama khalaqa, beda ya. Ini allai yaqdiru alaihi ahad gitu ya. Nah, itu cara bacanya. Cara ngafalinya gimana? Ngafalinya kalian begini. Satu ayat terus diulang-ulang. La uqsimu bihadzal balad. 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 Wa anta hillum 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 bihadzal balad. La uqsimu bihadzal balad. Wa anta hillum bihadzal balad. La uqsimu bihadzal balad. Wa anta hillum bihadzal balad. Nah, seperti itu ya cara menghafalnya ya. Dibaca berulang-ulang, habis itu dilanjutkan seperti ini, diulang lagi gitu ya dari awal. Nah, Bapak cukupkan untuk hari ini, kita tidak ada Zoom ya. Nah, yang kalian pahami, kemudian kalian bikin video, dikirim hari Senin ya. Hari Senin Bapak akan koreksi ya. Jadi yang kalian tulis cuman ini ya, ciri-ciri kucing ya secara umum. Oke, Bapak percaya kalian akan belajar. Oke, terima kasih. Bapak percaya kalian akan nulis ya. Nah, yang ini ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.